Apa sih menurut Ustaz hukum merokok bagi umat Islam? Masih banyak nih ustaz-ustaz yang merokok. Saat saya kuliah di Al-Azhar Kairo, Mesir, muftinya namanya Syekh Nasr Farid Wasil. Syekh Nasr Farid Wasil mengeluarkan fatwa rokok haram. Syekh Andi Jum'ah, mufti Mesir, rokok haram. Mufti Saudi Arabia Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, rokok haram. Fatwa Muhammadiyah, rokok haram. Fatwa MUI, rokok haram bagi ibu hamil, ibu menyusui, laki-laki yang sakit, anak-anak. Adapun yang sehat, kata dia tidak sampai haram, makruh. Ada kawan saya, ketua majelis ulama di salah satu kota Dumai di Riau, namanya Ustadz Kiai Haji Lukman Syarif. Kata Kiai Haji Lukman Syarif, seorang kiai, di belakang rumahnya ada pohon nanas, ada pohon ubi, ada pohon jagung, ada pohon tembakau. Suatu malam datang segerombolan babi. Besok pagi kiai buka pintu, dia lihat jagungnya habis, ubinya habis, tembakau tidak. Ubi habis, jagung habis, buah-buahan habis dimakan babi. Hanya tembakau yang tidak disentuh babi. Ternyata dalam dunia babi pun tembakau haram. Bukan urusan rokok apa saja, segala bentuk yang dikonsumsi oleh seseorang, jika sudah diponis oleh ahlinya, dalam hal ini adalah dokter. Kalau dokter mengatakan itu membahayakan, langsung fatwa ulama harus ikut dokter. Urusan rokok yang ngomong mohon maaf dokter, dan bukan saya. Saya tidak ikut-ikut urusan rokok, mohon maaf. Saya tidak pernah punya laboratorium, saya tidak ngerti urusan rokok, saya tidak mau. Hanya saya tanya ahlinya urusan kesehatan. Tanyakan kepada dokter. Tanyakan kepada medis, apa kata dokter. Minta rekomendasi 10 dokter yang ahli mengatakan rokok adalah ada vitamin apanya. Atau membuat sehat. Ini kita perlu jujur dalam berfatwa. Dalam menyampaikan fatwa. Ulama ahlinya dalam hal ini, anda fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun, perintah Al-Quran. Tanyakan ahlinya, dan ahlinya adalah para dokter. Biarpun dokter yang rokok itu diam-diam ngomong rokok itu membahayakan loh ya. Dia sadar, dokter lah kamu rokok, iya nih saya itu susah ninggalkan rokok. Tapi bahaya enggak? Ya, bahaya sih, bahaya. Coba, ini dalam hukum itu sebenarnya sederhana. Tidak usah kita sok jadi dokter. Saya tidak perlu jadi seorang dokter. Lalu nggak usah saya Al-Bahjah akan mengeluarkan fatwa kalau sudah punya laboratorium. Oh, sampai mati saya tidak punya laboratorium. Cukup saja tanyakan apa kata dokter. Setelah dokter mengatakan, lalu distempel. Di setiap rokok membuat kanker, membahayakan dan sebagainya. Itu bohongan atau beneran nih kira-kira? Dalam dunia bisnis nggak mungkin itu bohong. Dunia bisnis harus dihapus. Mungkin kalau dunia bisnis untuk promosikan rokok menguatkan apa begitu misalnya, harus begitu kan? Tapi malah sebalikannya. Itu bukan main-main, bukan saya yang ngomong. Yang punya rokok pun juga ngomong kok, masa? Yang punya rokok tuh ngomong itu. Itu kan yang nulis yang ngomong rokok. Saya lebih patuh dengan yang ngomong rokok itu sama dokter, selesai. Sehingga berdasarkan itu semua, maka segala sesuatu, jangan ngurus rokok. Kalau ngurus rokok pasti ada cemberutnya nanti. Segala sesuatu dari makanan atau apapun yang menurut dokter itu membahayakan, hukumnya haram. Segala sesuatu yang membahayakan, ini sudah ada. Kita perlu lagi bab insyaf. Biarpun ada seorang masih sering makan pecel beracun tadi, misalnya, saya tidak ngomong rokok lagi, rokok bahaya, ngomong sih nggak enak banget itu. Misalnya ada minuman beracun, minuman yang membahayakan. Kalaupun anda masih dalam kubang keharaman itu, cukup minta minta ampun kepada Allah dan sebagainya. Selesai. Bertahan. Jangan membela lalu cari fatwa yang lainnya. Adapun bagaimana tentang fatwa ulama tentang kemakruhan rokok, itu juga fatwa yang tidak salah karena dinukil dari fatwa lama. Orang akhir zaman mengambil fatwa lama. Sebab dalam berfatwa sendiri ada bagiannya masing-masing. Dan kami yakin Imam Syafi'i kalau datang hari ini pun akan menggunakan dunia medis ini untuk mengontrol segala bentuk makanan halal haramnya. Karena apa? Laboratorium. Pasti beliau yang paling ahli dalam hal ini. Sebab beliau ada istilah namanya istiqra.
Istiqra itu tanya ahlinya. Itu adalah satu manhaj di dalam fikih Syafi'i, namanya istiqra. Kalau ingin mencetuskan hukum, jangan bertanya yang bukan ahlinya. Kalau urusan kesehatan, ya tanya dokter. Kalau urusan masalah kemasyarakatan, tanya pakar sosiologi. Jadi jangan tanya yang lainnya. Itu kan istiqra'nya Imam Syafi'i, sehingga mengatakan bahasanya umumnya orang haid adalah 7 hari, banyaknya adalah 15 hari, paling pendek adalah 24 jam. Ini kan istiqra'nya Imam Syafi'i. Saya tidak akan melanggar Imam Syafi'i. Maka kalau ada fatwa yang mengatakan rokok itu adalah makruh, kami tidak bisa mengatakan bahasanya itu fatwa salah, karena dinukil dari fatwa yang ada. Akan tapi saya hanya ngajak bicara, yuk bicara dengan keinsyafan. Kalau anda tidak insyaf, besok insya Allah ada satu rombongan yang menghadiahkan rokok kepada anda, mengajari anak anda yang umur 5 tahun diajari ngerokok. Mau enggak? Enggak mau. Istri anda biar ngerokok semuanya, putra putri anda biar merokok semua. Mau atau tidak? Enggak mau. Perokok pun geleng kepala. Kita perlu ini yang kita bahas. Istafti qalbak, tanya hati kecilmu. Perlahan. Berusaha untuk berubah perlahan. Dan alhamdulillah kita menemukan orang yang banyak berubah. Yang semula ngerokok dan sebagainya perlahan berubah. Harus kita ini insyaf, itu sadar. Dan bukan fatwa saya, makanya kalau ulama yang mengatakan rokok haram, dia juga punya dasar. Ulama yang mengatakan rokok adalah makruh, ada dasar. Ulama-ulama terdahulu. Tapi ayo kita belajar ilmu insyaf yang sesungguhnya. Apa sih hakikatnya rokok itu? Berbahaya atau tidak? Selesai. Nggak usah berhujah, katanya rokok memperpendek umur. Oh, itu mbah saya ngerokok umurnya 90 tahun. Mulai ada kesombongan. Cukuplah, oh iya begitu ya. Memang kata dokter membahayakan. Selesai. Hukum merokok. Saya pribadi ya, kalau saya pribadi, kalau berbeda pendapat, ya saya hargai silakan saja. Tapi saya pribadi mengatakan haram. Haram saya pribadi. Kalau antum percaya dengan saya, ya antum tinggalkan rokok. Tinggalkan. Tolong sampaikan pada saya saja bukti, satu saja menguatkan pada saya bahwa rokok itu bisa halal. Halal itu kan artinya nggak ada masalah, hilal muskilah, nggak ada masalahnya. Tidak menimbulkan masalah, tidak madarat, tidak melanggar unsur yang bisa menyebabkan jatuh hukum-hukum yang sifatnya kemudian mencegah dari keburukan. Baik, mencegah dari keburukan, segala yang halal pasti baik. Baik dari segi hukum, baik dari manfaat, baik untuk kesehatan kalau itu makanan, baik untuk fisik kalau itu pakaian, baik untuk kehidupan kalau itu sekitaran dalam kehidupan kita. Sekarang persoalannya, tolong tunjukkan pada saya di mana sisi baik rokok yang dipandang secara objektif itu baik. Mana baiknya? Kalau rokok itu baik, antum boleh nggak anak antum yang 5 tahun dikasih rokok? Katanya baik. Antum sih nggak membolehkan anak antum merokok. Kenapa antum merokok? Bikin? Dan antum sepakat bahwa rokok itu kan ada racunnya. Di dalam rokok itu ada sesuatu yang berbahaya. Antum yang merokok, Masya Allah, menebarkan juga racun untuk orang lain. Dan penghisap itu kan lebih banyak ya negatifnya dibandingkan dengan perokok aktifnya. Perokok pasif itu lebih berbahaya. Dan sudah banyak penelitian di situ. Maka kalau saya pribadi mengatakan rokok haram gitu kan. Jangan membunuh jiwa sendiri dengan keadaan yang demikian. Saat minta nasihat buat orang yang pecandu rokok. Dulu kan tulisannya sudah ada rokok membunuhmu, itu dari dulu ada. Tapi karena perokok buta huruf, akhirnya sama pemerintah dirubah, dikasih gambar. Gambar yang menakutkan. Tapi ternyata juga buta warna, buta gambar. Perokok itu iya sampai sekarang. Padahal pemerintah itu sudah hampir mengharamkan rokok. Pemerintah Indonesia itu hampir mengharamkan rokok. Dari mana? Tulisannya rokok membunuhmu. Apa hukum membunuh? Boleh pemerintah, bolehkah orang bunuh diri di negeri kita? Tidak boleh. Tapi merokok masih diperbolehkan. Padahal rokok membunuhmu. Maka buat para perokok jangan bunuh diri. Wala taqtulu anfusakum. Kalian jangan membunuh diri kalian sendiri. Barakallahu fikum. Di antara upaya pembelaan diri yang dilakukan mereka para perokok, mereka mengatakan, bukankah tidak ada dalil yang melarang rokok? Mengapa Anda mengharamkannya? Bukankah rokok tidak ada di zaman Nabi SAW? Berarti hukum asalnya tidak dilarang. Baik, kita layak bersyukur. Setidaknya dengan pernyataan ini, berarti kita sadar akan pentingnya dalil. Anda beralasan rokok tidak ada di zaman Nabi SAW. Mengapa harus dilarang? Mari kita merenung sejenak. Coba kita bayangkan.
andai rokok itu ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada di zaman para sahabat, Anda tarik ke masa silam benda ini, rokok. Siapakah yang kira-kira layak untuk menghisapnya? Di zaman beliau ada banyak jenis manusia. Di sana ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling baik. Ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, para sahabat yang lainnya, radhiyallahu taala anhum. Sebaliknya di sana ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada orang-orang jahat, gembong-gembong musyrikin. Di sana ada Abdullah bin Ubay bin Salul dan orang-orang munafik, orang-orang Yahudi yang tinggal bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Coba Anda bayangkan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merokok. Sebelum berkhutbah beliau rokok dulu. Beliau habiskan satu batang rokok, kemudian beliau ceramah. Kita bayangkan Abu Bakar As-Siddiq, para sahabat. Mereka duduk bersama Nabi SAW sambil merokok di emperan Masjid Nabawi. Coba kita bayangkan. Rasanya sangat sulit sekali membayangkannya. Berbeda dengan jenis manusia kedua. Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, orang-orang jahat musyrikin, mereka kumpul bersama orang-orang musyrikin yang lainnya, kemudian sambil merokok, kelepas-kelepus layaknya lokomotif, sambil mengumpat kanan kiri. Kita bayangkan. Kita bisa dengan mudah membayangkannya. Atau Abdullah bin Ubay bin Salul bersama para orang-orang munafik, orang-orang Yahudi. Mereka merokok di kebun kurma sambil merencanakan makar untuk mengecaukan Madinah. Ba'al-bul, asap menyelimuti mereka. Kita bisa dengan mudah membayangkannya. Coba kita bertanya, mengapa yang satu kita sulit membayangkan, sementara yang satunya kita bisa dengan mudah membayangkannya? Nah, jawabannya tepat sekali, masalah karakter. Karakter rokok yang sedemikian rupa tidak akan pernah sinkron dengan karakter orang-orang saleh. Sebaliknya karakter rokok ini akan sangat serasi ketika Anda sematkan di bibir orang-orang kafir atau orang munafik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul mu'min mathalun nahlah. La ta'kulu illa tayyiban wa la tada'u illa tayyiban." Orang mukmin itu ibarat lebah. Lebah itu tidak makan kecuali yang baik, juga tidak membuang sesuatu juga kecuali yang baik. Maka karakter rokok sangat tidak cocok jika kemudian ada di tangan orang-orang saleh semacam Nabi SAW dan para sahabat. Tapi akan sangat serasi ketika benda ini dipegang oleh orang-orang kafir dan orang-orang munafik.